warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, kata orang kan alangkah baiknya kita berkenalan lebih dulu ya. Kan kalau nggak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Hana Ayu Aulia, bisa dipanggil Hana atau Aulia. Nah teman-teman, sebelum saya mulai nih, saya mau tanya ke teman-teman sekalian. Siapa yang pagi ini belum buka media sosial sama sekali? Ayo, ada nggak di antara kalian yang belum buka media sosial sama sekali? Kayaknya nggak ada deh. Nah teman-teman, ini tuh jadi bukti nyata bahwa media sosial udah melekat erat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Media sosial tuh udah kayak bestie banget sama kehidupan kita sehari-hari, baik itu WhatsApp, TikTok maupun Instagram. Nah teman-teman, tapi dibalik semua kemudahan itu ada hal yang buat kita harus mikir nih. Apakah kita semua udah bijak dalam menggunakan media sosial? Jawabannya kita semua belum tahu kan kita bijak atau tidak dalam menggunakan media sosial ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato dengan tema bijak bermedia sosial untuk masa depan yang lebih cerah. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, gimana pagi hari ini? Masih semangat kan? Kalau saya bilang halo, kalian bilang hai ya. Kalau saya bilang hai, kalian bilang halo. Hai. Halo. Nah teman-teman, kita mulai nih dari pertanyaan sederhana. Kayak apa sih yang sebenarnya kita lakukan dalam bermedia sosial? Kita hanya sekedar scroll TikTok, main game, nonton video, atau hanya sekedar ingin tahu hal-hal atau gosip terkini. Nah teman-teman, itu tuh jadi gambaran bahwa media sosial sangat berpengaruh di skala aspek kehidupan kita. Nah, di balik kemudahan itu semua, ada hal yang perlu kita waspadai, yakni penyebaran hoaks yang begitu cepat, penyebaran informasi yang tidak tersaring itu benar atau tidaknya, dan juga dampak negatif lain yaitu cyberbullying atau perundungan di ranah digital. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya literasi digital. Ada yang tahu di sini apa itu literasi digital? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah teman-teman, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menyaring informasi yang ada di dunia digital. Jadi kita bukan hanya sekedar bisa bermain handphone, bisa menggunakan media sosial, kita harus menjadi pengguna media sosial yang bijak dengan cara membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah, dan tidak langsung menyebarkan gitu saja kepada orang lain, karena belum tentu informasi itu benar. Nah, kalau salah gimana? Kan malah repot. Jadi kalian bisa dituntut penyebaran berita bohong. Itu ada pasalnya di undang-undang juga kan.
Nah, maka dari itu kalian harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, masih semangat gak nih? Masih dong? Hai, halo, mana semangatmu? Kalian jawab ya, ini semangatku. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ayo, kita back to topic. Nah, sebelum kita lihat dampak negatifnya nih, kita juga perlu tahu dampak positif dalam bermedia sosial. Nah, teman-teman, kalian harus tahu nih dampak positif dan dampak negatif dalam bermedia sosial. Kita bahas dulu nih dampak positif bermedia sosial. Siapa yang tahu? Banyak banget loh. Nah, dampak positif bermedia sosial adalah salah satunya media sosial bisa menjadi sarana edukasi. Kita bisa belajar lewat video-video yang ada di TikTok, di YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Video edukasi tersebut bisa mengedukasi kita tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang harus dihindari, dan juga lain sebagainya. Kita juga dapat mendapatkan informasi secara cepat nih dari media sosial, baik dari portal berita online maupun dari Instagram dan Twitter. Tapi saya ingin tanya lagi nih teman-teman. Pernah nggak sih kalian baca berita di media sosial terus langsung percaya begitu aja? Pernah nggak? Ayo, pasti ada salah satu di antara kalian yang pernah langsung percaya berita di media sosial. Jangan ya teman-teman, kita tidak boleh langsung percaya berita yang ada di media sosial. Nah, tidak semua informasi itu benar teman-teman. Ada juga informasi yang belum benar tapi udah disebarin oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan nih teman-teman, ada oknum-oknum tertentu yang sengaja menyebarkan berita hoax atau berita bohong untuk menyesatkan kita semua. Wow, takut banget gak sih dapat berita hoax gitu yang bisa buat kita jadi bingung mana yang benar mana yang salah. Nah, maka dari itu teman-teman, perlunya edukasi dan literasi digital. Tidak semua informasi di internet itu benar, maka kita harus menyaring, mengevaluasi mana yang benar mana yang salah, sumbernya dari mana, dan apa itu benar-benar valid atau enggak informasinya. Selain itu, ada nih dampak negatif yang pasti relate banget bagi teman-teman semua. Ayo, pasti Gen Z di sini relate banget sama yang namanya kecanduan media sosial. Yang niatnya scroll TikTok 1 menit, 2 menit, atau 5 menit, 10 menit nih, malah kecanduan scroll TikTok sampai lupa waktu, sampai berjam-jam. Pasti semua dari kita pernah mengalami hal itu. Jujur aja deh, gak usah bohong, pasti pernah kan? Gak ada yang gak pernah. Tuh, kalian semua ketawa-ketawa sendiri, pasti pernah. Nah, kecanduan media sosial ini itu menyebabkan produktivitas kita menurun drastis. Harusnya waktu scroll TikTok itu bisa kita manfaatkan buat kayak belajar, bantu-bantu orang tua, dan lain sebagainya. Malah kita gunain hal yang gak penting, scroll TikTok, gak ada manfaatnya kan? Nah, itu tuh buat produktivitas kita menurun teman-teman, dan interaksi kita sama orang lain juga ikut menurun karena kita asyik dengan dunia kita sendiri. Jadi diajak orang ngobrol, kita nggak peduli.
Bukan hanya itu juga teman-teman. Ada juga masalah lain seperti cyberbullying. Ada yang tahu cyberbullying itu apa? Udah saya singgung loh di awal pidato tadi. Nah, cyberbullying adalah perundungan di ranah dunia digital. Contohnya apa sih di kehidupan kita? Contohnya kita ikut berkomentar negatif di postingan seseorang. Kayak ada nih artis yang posting hal gini, kita komennya tuh menghujat negatif. Nah, orang itu tadi akhirnya terganggu psikis atau mentalnya. Nah, itu namanya cyberbullying. Itu dapat berdampak besar sekali bagi korbannya. Mentalnya dapat terganggu dan juga bisa mengganggu psikisnya juga ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati dalam berkomentar, hati-hati dalam menggunakan media sosial. Agar apa teman-teman? Agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita nggak mau kan perasaan kita disakiti, jadi jangan menyakiti perasaan orang lain dengan berkomentar negatif. Hai semua. Hai, halo. Masih semangat atau enggak nih? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk satu. Sapu. Ayo, ada yang ikut tepuk kan? Udah gak fokus nih berarti. Ayo, fokus terlebih dahulu. Kita udah mau ada di ujung pidato nih. Nah teman-teman, saya ingin ngajak kalian semua sedikit berkini. Apakah kita sudah benar-benar bijak dalam bermedia sosial? Gimana? Udah benar bijak atau belum? Nah, sebelum kita membagikan informasi, sebaiknya kita harus tanya pada diri kita terlebih dahulu. Yang pertama, apakah informasi itu benar atau salah? Yang kedua, apakah sumbernya jelas atau tidak? Dan yang ketiga, apakah informasi ini bermanfaat untuk orang lain? Jika jawabannya tidak, maka stop. Tahan dulu jari jemari kalian, jempol-jempol kalian buat nge-share informasi tersebut. Karena nanti bukannya berdampak positif, malah akan berdampak negatif untuk orang lain. Di sini ada yang masih bingung? Udah paham semua kan? Nah, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, dari pembahasan saya tadi, kita dapat memahami bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan dalam menggunakan teknologi, tetapi juga sikap kita untuk bermedia sosial dan juga menggunakan teknologi tersebut. Kita harus bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok dapat memberikan dampak positif yang banyak buat kita semua. Namun layaknya sebuah pisau, media sosial ini juga dapat memberikan dampak negatif. Jadi kita harus pintar-pintar menggunakan media sosial. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi alat yang sangat baik buat kehidupan kita semua.
Contohnya bisa menjadi sarana informasi, sarana untuk penghubung orang yang jauh, dan juga lain sebagainya. Namun, layaknya pisau dapat memberikan hal baik juga hal buruk. Nah, teman-teman sekalian, dari pembahasan kita sejauh ini dapat kita simpulkan bahwa literasi digital bukan hanya tentang cara kita memahami kemampuan kita dalam menggunakan teknologi, tetapi juga cara kita, sikap kita dalam menggunakan teknologi dan bermedia sosial. Media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan juga WhatsApp dapat memberikan banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Namun, bisa juga menjadi masalah yang besar dalam kehidupan kita, tergantung cara kita dalam menggunakannya. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam bermedia sosial. Teman-temanku sekalian, saya mau tutup pidato kali ini dengan suatu ajakan. Mari kita semua menjadi pengguna media sosial yang tidak hanya aktif, tetapi juga cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Karena masa depan kita ditentukan dari apa yang kita lakukan saat ini. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila kangen bisa chat WA. Bercanda ya teman-teman. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam